Shalom, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya berharap kita semua yang sudah mendengarkan channel YouTube saya dalam keadaan diberkati oleh Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan karena kita menjadi orang-orang yang belajar untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bila esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Kita mungkin sedang dihadapkan kepada situasi atau kondisi di mana semuanya sudah tidak ada pertolongan lagi. Dari manapun tidak ada kemungkinan lagi untuk keluar dari masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Keadaan kita mungkin sudah seperti telur di ujung tanduk. Teman-teman terkasih, murid-murid Yesus sendiri pun pernah mengalami situasi ini. Padahal mereka bersama-sama dengan Yesus sebelumnya. Kemanapun Yesus pergi, mereka ada. Yesus mengadakan mujizat-mujizat, mereka menyaksikan. Tetapi pernah mereka mengalami satu situasi, bahkan beberapa situasi di mana mereka justru berteriak dan menjerit minta tolong kepada Tuhan. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Allah. Mari kita buka di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak di situ disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Kita melihat di sini ketika murid-murid di dalam perjalanan mereka bersama-sama dengan Yesus, selama ini mereka bergaul begitu intim, begitu erat dengan Yesus. Tetapi ketika mereka diperhadapkan pada situasi, mereka menjerit minta tolong kepada Tuhan. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan jam saat itu adalah kira-kira jam 3 malam atau jam 3 pagi. Perhatikan di sini. Dan saat itu juga Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Kita menemukan di sini satu keadaan yang harus kita sadari, bahwa ketika kita ada di dalam situasi yang terberat sekalipun, kita harus punya iman bahwa Yesus ada di sana. Tadi kita melihat di awal ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk berjalan terlebih dahulu ke seberang, Yesus naik ke atas bukit. Dan perjalanan murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan tiba-tiba ketika perahu itu diombang-ambingkan oleh angin sakal, kenapa tiba-tiba Yesus ada di sana? Berapa lama perjalanan dari atas bukit menuju ke tengah laut? Bayangkan. Itu sebabnya jika kita ingin melihat mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, hal yang harus kita ingat pertama adalah dalam situasi terberat sekalipun, dalam situasi yang kita rasa tidak mungkin ada jalan keluar, imani bahwa Yesus ada di sana. Haleluya. Yesus ada di sana. Ketika kita menjerit minta tolong kepada Tuhan, Yesus ada di sana.
Kita harus mempergunakan iman gila-gilaan. Kenapa? Karena kehadiran Yesus juga gila-gilaan saudara. Dimanapun dia ada, walaupun jarak begitu jauh. Tapi ketika murid-murid sedang mengalami masalah karena perahu yang mereka pergunakan diombang-ambingkan oleh angin sakal, Yesus ada di sana. Itu sebabnya jika ingin memperoleh mujizat dari Tuhan, jangan pernah mempertanyakan tentang janji-janji Allah. Jangan pernah mempertanyakan kasih Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan kuasa Tuhan. Tetapi imani setiap janji-janji Allah bahwa itu semua ya dan amin. Dan Allah atau Tuhan Yesus Kristus selalu ada di saat yang tepat ketika kita menjerit minta tolong kepada Tuhan. Haleluya. Selanjutnya tadi kita baca ketika Yesus ada di sana lalu murid-muridnya, ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Haleluya. Seringkali dalam situasi yang sudah terjepit, kita justru susah membedakan mana Tuhan, mana hantu. Penyakit tidak sembuh-sembuh. Kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik, kita mencoba untuk menolong Tuhan. Kita takut Tuhan tidak mampu menolong kita. Itu sebabnya kita mencoba mencari pertolongan kepada manusia. Coba mencari pertolongan kepada orang pintar. Akhirnya kita jadi sulit membedakan mana Tuhan, mana hantu. Karena kita sudah dipenuhi oleh ketakutan. Takut kalau Tuhan tidak mampu menolong kita. Akhirnya ketika kita melihat Tuhan, justru kita menduga bahwa itu hantu. Itu sebabnya saudara yang kekasih, jangan coba-coba untuk menolong Tuhan. Ketika kita berharap dan berseru kepada Tuhan, fokuslah dan tetap percaya bahwa pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan saja. Haleluya. Yang berikutnya, ketika ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus sudah bersuara lagi dan sudah meyakinkan pada murid-murid, bukan hantu. Aku bukan hantu, tenang, aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Ini ketakutan yang kedua. Kalau ketakutan yang pertama tadi, kita sudah sulit membedakan mana Tuhan, mana hantu. Karena kita mencoba untuk menolong Tuhan, mencari pertolongan pada manusia, mencari pertolongan kepada dukun, orang pintar dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak dapat lagi membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan dalam doa kita sudah mulai ingin menguji Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Petrus, kalau benar engkau itu Tuhan, suruhlah supaya aku mendatangi engkau. Kita juga mungkin sering berkata, Tuhan, kalau memang engkau ada, engkau akan mengeluarkan aku dari masalahku ini. Kalau memang engkau ada, engkau akan melunasi semua hutang-hutangku. Kalau memang engkau ada, engkau akan menyembuhkan aku seketika itu juga. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Hanya dengan satu kata, datanglah. Dan seketika itu Petrus pun mulai berjalan. Tetapi ketika di dalam perjalanannya mendapatkan Yesus, Petrus mulai merasakan tiupan angin kencang. Dan di situ dia mulai ragu lagi dan dia sudah hampir tenggelam dan dia berteriak, Tuhan tolong aku. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita yang mencobai Tuhan. Tuhan sendiri tidak pernah mencobai kita. Apalagi kalau sampai kita yang mencobai Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan kalau memang engkau mengasihi aku, engkau akan menjawab doaku. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi jawaban doa dari Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi jawaban yang Tuhan berikan sudah pasti yang terbaik. Karena sejauh langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dibandingkan dengan rancangan kita. Kenapa Tuhan izinkan terjadi tidak seperti yang kita ingini? Karena kita seringkali memberikan asumsi kita dan memaksakan supaya Tuhan mengerjakan seperti yang kita inginkan. Padahal sebenarnya Tuhan memiliki rencana yang berbeda
dan sebenarnya jauh lebih baik dibanding apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya Petrus mengalami ketakutan yang kedua. Ketika dia sudah mulai kembali merasakan tiupan angin kencang, maka di saat itu dia juga mulai merasakan hampir tenggelam. Dan dia mulai berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Jangan pernah mencobai Tuhan, saudara. Ketika kita sudah memiliki iman untuk tetap percaya kepada Tuhan, maka pegang pengharapanmu. Karena pengharapan itu firman Tuhan katakan seperti sau yang kuat yang dilabuhkan jauh di belakang tubir. Apa tujuan Tuhan mengizinkan kita melewati pencobaan-pencobaan yang biasa ini? Pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan ingin kita bertekun di dalam menantikan janji Tuhan. Dan kita tahan uji sehingga berkat yang Tuhan janjikan kepada kita itu sempurna. Dan tentunya Tuhan tidak ingin supaya anak-anaknya menerima segala sesuatu dengan begitu mudah tanpa teruji iman percayanya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa imannya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini lagi, kita sudah dapat jalan keluarnya. Haleluya. Dan ketika Petrus di sini minta tolong, Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan tidak sekali dua kali kita mungkin diperhadapkan dengan situasi seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus pun ketika dia berjalan di atas air, padahal yang dia ingin dapatkan adalah Yesus, dia pun di sana mulai merasakan ada kebimbangan dan keraguan. Kenapa? Karena saat itu dia merasa bahwa angin sakal itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan tujuan akhir yang sebenarnya. Kita juga, teman-teman yang kekasih, tujuan akhir kita harus jelas. Tujuan akhir kita tentunya adalah keselamatan yang kekal. Dan dengan hidup yang kita hidupi sekarang, tujuan akhir kita juga adalah bertemu dengan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kita. Walaupun di dalam perjalanannya ada begitu banyak angin sakal, ada begitu banyak pencobaan. Tetapi jika kita tetap memandang kepada Yesus yang selalu mengulurkan tangannya bagi saya dan saudara, maka percayalah kita tetap berjalan, kita akan semakin kuat, kita akan semakin percaya bahwa di tengah-tengah badai sekalipun Tuhan Yesus ada di sana. Jangan kita menjadi orang yang bimbang dan ragu, tetapi tetaplah fokus, tetap percaya bahwa Tuhan pasti mengulurkan tangannya bagi setiap persoalan yang kita miliki. Haleluya. Dan selanjutnya ayat yang kedua 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Haleluya. Ketika kita sudah mengalami kemenangan, ketika kita sudah mengalami jawaban doa, menerima jawaban doa dari Tuhan, di saat itu kita baru berkata bahwa oh Tuhan, engkau sungguh Allah yang luar biasa dan Allah yang sangat mengasihi aku. Terima kasih Tuhan karena engkau sudah memberikan semua yang terbaik. Tetapi ketika menuju kepada jawaban doa, dalam menantikan janji-janji Tuhan, tidak sedikit tokoh-tokoh dalam Alkitab yang harus melewati masa-masa yang sulit, melewati masa-masa yang sukar. Abraham, dia bukan menunggu cuma setahun 2 tahun di dalam menantikan janji Tuhan. Yusuf juga harus melewati masa-masa yang sukar sebelum akhirnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Ayub, dia harus kehilangan semua harta bendanya, bahkan anak-anaknya, bahkan istrinya mencela dia. Tetapi kita melihat ketika Ayub berhasil melewati situasi-situasi yang sukar ini dan dia tetap percaya kepada Allah yang dia sembah, maka semua yang hilang dalam hidupnya digantikan 2 kali lipat. Puji nama Tuhan. Berkat yang besar, pencobaannya juga besar. Tuhan, tolong aku. Percaya pada hari ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi cita-cita saudara, situasi saudara saat ini terjepit, ingat, Tuhan Yesus ada di sana dan dia mengulurkan tangannya bagi saya dan saudara. Milikilah iman.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan pertanyakan bagaimana cara Tuhan menolong, tetap fokus kepada Tuhan dan percaya pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Puji nama Tuhan, kiranya kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan dan tetap ada di dalam kesetiaannya. Karena Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia dan Dia tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.